kepada Abi wal Umi selaku pucuk pimpinan Dayah Bustadul Huda Islamic Center Kota Langsa, penghormatan kami kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dalam mengambil keputusan, penghormatan kami kepada seluruh Dewan Guru, hadirin hadirat yang kami muliakan, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Di era digital 4.0 seperti sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa karena hanya dengan bermodal smartphone dan kota kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh pancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial begitu diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta jiwa dan penggunanya didominasi oleh anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat kerap menimbulkan keberkandungan dengan kecanduan yang dahsyat, mulai dari kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, bahkan hobi menyebarkan berita-berita hoax. Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dikarenakan semakin banyaknya kekerasan, permusuhan, instrumental antar agama, suku dan golongan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Begitulah hadirin, untuk membangun karakter bangsa yang kuat maka diperlukan rakyat yang beradab dan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mampu membangun karakter bangsa yang mulai di tengah-tengah kemajuan digitalisasi teknologi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Karakter Bangsa di Era Digital dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang akan dibawakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu
dicintai. Imam Al-Baydari dalam tafsirnya Anwarutan Siwa Ansarun Takwil juzuk 4 halaman 110 menjelaskan, wahai jin dan manusia, jika kalian sanggup keluar dari sisi-sisi langit dan bumi, kalian berdua mengabaikan diri dari Allah dan lari dari ketetapannya. Dan Al-Khazin di dalam tafsirnya Ansababul Takwil fi Ba'di Tanzir juzuk 7 halaman 6 menjelaskan, ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard ay fatu'ajjizu rabbakum hatta la yakbir alaikum fakhruj. Jika kalian sanggup keluar dari seluruh penjuru langit dan bumi, kemudian kalian mampu mengalahkan Tuhan kalian sehingga Dia tidak lagi peduli terhadap kalian, fakhruj, maka keluarlah. Dan pada kalimat illa bisultan ditafsirkan oleh Al-Khazin, la taqdiruna 'ala nufudhi illa biquwwatin wa qadarin, wa qala Ibnu Abbasin illa bisultani illa bibayinatin minallahi ta'ala. Kalian tidak akan sanggup melanggarnya kecuali dengan kekuatan dan kemampuan. Dan Ibnu Abbas menjelaskan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari ketetapannya. Dan Al-Khazin tidak Hadirin hadirat rahimakumullah, surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi dengan catatan perkokosan juta manusia dalam mengembangkan teknologi berkat pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi begitu besar dan sudah sampai pada era teknologi digital. Dan saat ini hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak positif baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan. Seperti layanan kocak dapat memperluas lapangan pekerjaan. Medsos yang menghadirkan pengusaha-pengusaha baru yang kecil. Bertujuan pula pada tokoh-tokoh politik dan mubalik dari berbagai penjuru negeri. Janganlah viral di tengah-tengah masyarakat hanya dengan tombol like And subscribe. dalam hitungan jam dapat jutaan pasang mata melihatnya. Begitulah seharusnya teknologi hadirin. Kecanggihannya yang harus menghadirkan manfaat sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keintrigasi era teknologi adalah perubahan yang cepat. Akan tetapi eksistensi akidah harus tetap sebagai way of thinking. William investigasi. Member of love like And better of like over the thinking. Namun sayang hadirin, teknologi digital saat ini dinodai dengan alternatif yang sangat mengkhawatirkan. Banyak titolnya yang menyebabkan kecanduan sehingga pemuda akan lalai mengingat Tuhan. Seperti banyak pemuda, balita, sampai orang tua yang tidak mau berhenti bermain game. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengalami gangguan jiwa dan ada pula yang saat sakratul maut. Akan tetapi jari jemarinya tidak mau berhenti seolah sedang bermain game. Ancaman lain yang tidak kalah berbahaya adalah beratnya video porno yang dengan mudahnya tersebar di berbagai media sosial. Akibatnya sangat fatal saudara, di mana banyak pemuda yang kecanduan seks viral. Baratnya kasus-kasus kekerasan seksual sudah muak rasanya. Setiap hari disuguhi berita ayah perkosa anak kandungnya, kakak berhubungan intim dengan adiknya. Bahkan belum lama ini saudara, seorang
Hadirin hadirat rahimakumullah. Selain game online dan pornografi, media sosial kerap meracuni otak penggunanya dengan berita-berita hoax, sehingga lahirlah tokoh-tokoh yang belum pencitraan. Kebodohan dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap kebohongan. Yang salah dipuji dan yang benar malah dibuli. Protokol konflik digital di tengah-tengah masyarakat pun terjadi, betul hadirin? Lalu bagaimanakah hadirin agar era teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negeri kita ini? Jawabannya adalah dengan pendidikan karakter yang dicontohkan oleh Luqman yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim inna syirka la dhulmun 'adzim Shadaqallahul 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah ialah kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami cintai, sebagai kesimpulan syarahan Al-Quran kami, era teknologi digital tidak dapat kita hindari dan manusia-manusia masa kini harus pandai menyikapi. Di antaranya dengan menanamkan nilai-nilai karakter Islami sejak dini. Filterisasi terhadap teknologi adalah kewajiban bagi pemangku kekuasaan di negeri ini. Pemblokiran situs-situs kekerasan dan pornografi serta pengancaman hukum dalam negeri bagi pelaku penyalahgunaan teknologi. Dengan begitu, kita berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan beradab, bangsa yang baldatun, thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan Al-Quran kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma salam.